Bisakah bapak-bapak, ibu-ibu berupaya agar pemberlakuan hukum yang menimbulkan ambigu di masyarakat seperti ini dihentikan, ditiadakan? Bukankah begal itu sama dengan teroris, bapak-bapak? Mereka tidak hanya melakukan upaya perampasan atau perampokan kendaraan milik orang, tapi mereka juga tidak segan-segan merenggut nyawa orang. Bukankah begal itu sama dengan teroris, bapak-bapak, ibu-ibu? Kemarin kita membela mati-matian 2 atau 3 orang anggota polisi yang menembak mati beberapa anggota FPI dengan alasan melindungi diri atau membela diri karena diserang. Nah, bukankah ketika orang melakukan perlawanan terhadap begal sama dengan itu? Sama, Pak, nggak beda, Pak. Mereka juga bela diri, mereka juga melindungi diri, mereka juga melakukan itu demi menyelamatkan diri, Pak. Demi menyelamatkan nyawa mereka. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang pertama, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Salam hormat dari saya, Bapak Presiden. Yang kedua, yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD, salam hormat dari saya, Bapak Menteri. Yang ketiga, yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, salam hormat dari saya, Bapak Menteri. Yang keempat, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Salam hormat dari saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan yang terakhir kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salam hormat dari saya, Bapak Jenderal. Saya Kristianto Yenoni, rakyat Selata, ingin mempertanyakan terkait pemberlakuan hukum terhadap para pembunuh begal. Saya melihat saat ini lagi ramai di masyarakat, tanda tanya, sebenarnya hukum seperti apa yang diterapkan kepada para pembunuh begal? Mengingat ada beberapa kejadian yang pemberlakuan hukumnya itu berbeda-beda. Pernah ada kejadian seorang anggota Tentara Nasional Indonesia dari Satuan Kopaska menembak mati pencuri kendaraan bermotor. Dan Bapak anggota Tentara Nasional Indonesia Satuan Kopaska tersebut diberi penghargaan oleh kepolisian. Kemudian ada seorang pemuda juga yang melakukan hal yang sama, membela diri dan membunuh begal sepeda motor. Dia juga kemudian dibebaskan dan kemudian diberi penghargaan. Bahkan diberi gelar sebagai warga kehormatan. Nah, tapi ada beberapa kejadian yang berbeda dari itu, yang bertolak belakang sekali dari dua kejadian itu. Ada beberapa kejadian pembunuh begal malah masuk penjara, pembunuh begal dijadikan tersangka. Yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat adalah sebenarnya pemberlakuan hukum itu pandang bulu atau merata untuk seluruh rakyat Indonesia? Karena yang terlihat secara kasat mata oleh rakyat Indonesia adalah pemberlakuan hukum itu pandang bulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, bisakah bapak-bapak, ibu-ibu berupaya agar pemberlakuan hukum yang pandang bulu seperti ini ditiadakan,
Bisakah bapak-bapak dan ibu-ibu berupaya agar pemberlakuan hukum yang menimbulkan ambigu di masyarakat seperti ini tidak terjadi lagi? Karena ini sangat lucu menurut saya ya. Kalau kita menonton stand up komedi, maka kita merasa lucu dan terhibur. Tapi kalau kita lihat pemberlakuan hukum yang seperti ini, kita merasa lucu, tetapi bukan terhibur, melainkan sakit hati. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa, melihat fenomena pemberlakuan hukum seperti ini, ada rasa lucu, tetapi kemudian disusul dengan rasa sakit hati. Bapak Presiden, Bapak Menko Polhukam, Bapak Menkumham, Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Kapolri, sebagai rakyat Indonesia, saya mohon, bisakah bapak-bapak, ibu-ibu berupaya agar pemberlakuan hukum yang menimbulkan ambigu di masyarakat seperti ini dihentikan, ditiadakan? Bukankah begal itu sama dengan teroris, bapak-bapak? Mereka tidak hanya melakukan upaya perampasan atau perampokan kendaraan milik orang, tapi mereka juga tidak segan-segan merenggut nyawa orang. Bukankah begal itu sama dengan teroris, bapak-bapak, ibu-ibu? Kemarin kita membela mati-matian 2 atau 3 orang anggota polisi yang menembak mati beberapa anggota FPI dengan alasan melindungi diri atau membela diri karena diserang. Nah, bukankah ketika orang melakukan perlawanan terhadap begal sama dengan itu? Sama, Pak, enggak beda, Pak. Mereka juga bela diri, mereka juga melindungi diri, mereka juga melakukan itu demi menyelamatkan diri, Pak. Demi menyelamatkan nyawa mereka, Pak. Jadi kembali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, apakah pemberlakuan hukum di negara kita seperti ini? Pandang bulu, melihat siapa yang melakukan itu. Kalau orang itu adalah anggota aparat, maka diberi penghargaan. Kalau orang itu masyarakat biasa, maka dijadikan tersangka dan kemudian dijeblosin penjara. Apakah seperti itu pemberlakuan hukum di negara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat? Saya minta tolong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, agar kalau bisa, demi kemurahan hati bapak-bapak dan ibu-ibu, demi rasa keadilan rakyat Indonesia, tolonglah agar pemberlakuan hukum yang menimbulkan ambigu di masyarakat seperti ini di-stop, dihentikan, ditiadakan. Saya kira itu juga dapat membuat rakyat hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi kalau yang dilihat oleh masyarakat, pemberlakuan hukum yang pandang bulu, yang pilih-pilih seperti ini, jika yang melakukan itu adalah orang penyandang jabatan, penyandang pangkat, maka diberikan penghargaan. Jika yang melakukan itu rakyat biasa, maka dijadikan tersangka, dijeblosin penjara. Rakyat akan muak melihat bapak-bapak. Saya kira hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Syukur ditanggapi, enggak ditanggapi juga enggak apa-apa. Kalau ditanggapi, saya ucapkan terima kasih. Enggak ditanggapi juga menurut saya enggak apa-apa. Karena bagi kami, rakyat jelata, itu hal biasa. Terima kasih. Salam hormat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua.